Baim ini bilang dihianati sama dua orang yang dia percaya banget. Udah dimaafin, kemudian begitu lagi dilakukan lagi. Itu kan dia sampai nangis-nangis gitu. Hola netizen yang tercinta, pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan lantaran permasalahan yang terjadi pada rumah tangga keduanya. Pada Senin 7 Oktober 2024, Baim Wong mengajukan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar ini pertama kali terungkap setelah Kepala Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Dalam keterangannya, Taslimah mengungkapkan bahwa Baim Wong telah mengajukan permohonan talak cerai dan meminta hak asuh atas kedua anaknya. Namun di tengah pemberitaan ini, Paula Verhoeven mengunggah Instagram story yang berisikan ceramah Ustadz Hanan Attaqi. Unggahan tersebut menjelaskan bagaimana kejahatan yang dilakukan orang lain sebaiknya jangan dibalas dengan kejahatan pula. Menurut Ustadz Hanan Attaqi, kejahatan akan dibalas dengan cara Allah yang akan membuahkan hasil yang baik. Kita hanya perlu diam menerima keadaan dan semuanya akan terbalaskan jika Allah menghendaki. Unggahan Paula Verhoeven ini muncul di tengah pemberitaan yang menyebut dirinya berselingkuh dengan teman dekat Baim Wong. Namun sampai saat ini Paula Verhoeven tidak berkomentar dan memilih diam dengan caranya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Besti, diam di tengah drama. Unggahan Paula Verhoeven bikin netizen heboh nih. Aduh, gue penasaran banget. Coba kita lihat. Nah, isu perceraian dengan Baim Wong, Paula malah ngeposting ini, Wak. Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah. Kalau orang salah paham tentang kamu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Masya Allah, bener banget sih kata Paula. Berbeda dengan Paula yang memilih untuk diam dan gak berisik, tapi Baim Wong ini memilih buat ramai banget ya, Wak. Sebenarnya kan kemarin kan menggelar konferensi pers. Ini salah satu orang yang dekat sama mereka komentar seperti ini. Gue tadi teleponan aja, gue dengar suara Baim masih happy, kok bisa tiba-tiba di depan kamera nangis, bingung banget. Kita juga bingung sih mbak, kayak merasa ini beneran apa prank gitu. Dan Mbak Victoria ini juga mengatakan kalau misalnya Paula ini emang sayang banget sama keluarganya. Ya kita juga tahu sih mbak dari penampilan Kak Paula dan kayaknya cara Kak Paula yang sekarang udah hijrah istiqomah, itu tim Kak Paula sih. Kalian gimana Besti? Coba komen. Gue dari dulu tim aib keluarga tuh jangan diumbar ya. Aib keluarga itu simpan rapat-rapat aja. YTTA yang tahu-tahu aja gitu ya. Paham mungkin pasangan lu itu keterlaluan gitu ya, mungkin tukang judi, tukang mabuk, tukang selingkuh atau apapun, intinya nggak bener. Gue paham mungkin lu sakit hati, lu kecewa gitu kan, dan tujuan lu mengumbar aib itu adalah supaya si laki atau si perempuan ini kena gitu kan, kena sanksi sosial ibaratnya. Semua orang tahu kelakuan dia seperti apa gitu. Gue paham. Kalau lu nggak punya anak sih nggak apa-apa ya, silakan deh lu permalukan aja, bukti-bukti lu keluarin aja semua. Cuman kalau lu punya anak, kasihan sama anak lu ya. Mikir nggak, misalnya lu mempermalukan dia nih. Oke, lu sih nanti nggak masalah, ada mantan suami, mantan istri, mudah-mudahan bisa dapat pasangan yang lebih baik. Tapi namanya anak, kagak ada yang namanya mantan anak ya. Anak lu kagak bisa ganti bapak, kagak bisa ganti ibu. Lu mempermalukan nih ibunya atau bapaknya. Kasihan anak lu ya. Semua orang jadi tahu aib keluarganya. Oh ternyata ibunya si A seperti ini ya. Oh ternyata bapaknya si A kagak bener ya. Oh ternyata dia anak gak bener ya. Jadi dia udah dilabelin duluan gitu, karena lu membuka aib keluarga lu sendiri. Gak usah lah ya. Memang sih namanya anak dewasa, dia pun akan tahu kelakuan ibu atau bapaknya seperti apa. Betul. Tapi seenggaknya kalau lu nggak mengumbar aib keluarga lu, ya udah biarkan anak itu menentukan sendiri, ngejudge sendiri orang tuanya seperti apa. Kalau ini satu Indonesia ikutan ngejudge, orang-orang yang nggak kenal sama lu aja jadi punya pemikiran gitu loh tentang anak lu. Kasian loh, apalagi jejak digital itu nggak bisa dihapus. Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven. Setelah press conference tadi, kalau dari pihak Baim kemungkinan adanya perceraian ini karena Paulanya ini tuh berselingkuh gitu ya sama teman baiknya Baim. Baim ini bilang dihianati sama dua orang yang dia percaya banget. Udah dimaafin, kemudian begitu lagi dilakukan lagi. Itu kan dia sampai nangis-nangis gitu. Sebelum resmi menggugat cerai pun sebenarnya publik nih udah curiga, kok
Baim sama istrinya udah nggak pernah bikin konten bareng lagi, udah jarang bersama gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh mereka sering banget bikin konten dan video bareng-bareng. Tapi sejak akhir tahun lalu mereka udah jarang terlihat bareng-bareng. Tapi setelah press conference sampai nangis-nangis itu malah ada nih komen dari Centang Biru yang nulis kayak gini. Gue tadi teleponan aja, gue denger suara Baim masih happy kok. Bisa tiba-tiba depan kamera nangis, bingung banget tuh, ada emoticon nangisnya gitu. Terus ini juga ada lagi, aku adalah orang di balik layar yang tahu seberapa Paula Verhoeven taat agama dan sangat mencintai keluarganya. Nah kan, dibuat bingung lagi nih netizen nih. Tapi sejauh ini belum ada klarifikasi apapun ya dari pihaknya Paula Verhoeven. Cuma gue kenapa ya, Bo, kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini, terus yang agak real buat pernyataan klarifikasi tuh suaminya gitu. Kok kayaknya agak, gimana ya? Karena tuh laki-laki tuh nggak diciptakan untuk hal-hal kayak gini, kayak klarifikasi di mana-mana, terus ngomong A, B, C, D, sementara proses perceraiannya mungkin belum berjalan juga gitu kan. Ya sama nggak sih kalian, atau gue doang yang mikir kayak gitu. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja, mungkin nantinya akan ada klarifikasi dari pihaknya Paula Verhoeven gitu. Kita doakan yang terbaik untuk Baim, Paula Verhoeven, dan kedua anak-anaknya guys. Sudah pada nonton klarifikasinya Baim Wong belum? Kenapa berpisah sama istrinya? Kalian harus kudu nonton. Jadi tolong ya, cewek-cewek semuanya merapat ya. Kita pihak laki-laki pengen tahu kenapa sih kamu bisa selingkuh ya. Padahal itu ya, satu, Baim Wong itu sudah cakep oke, kaya oke, ya kan, pekerjaannya jelas, apa-apa dituruti. Tapi kan ini alasannya Baim Wong ada satu hal, yaitu dia dikatakan satu orang itu pelit. Takutnya ya kan, kasus yang terjadi dengan Ari Wibowo itu terjadi dengan Paula. Kita kan juga nggak tahu, jadi kita nggak bisa menutup ya hanya untuk statement dari Baim Wong sendiri. Kita juga belum tahu statement dari Paula. Selama ini kan cewek cuma bilang semua cowok itu sama aja. Nah sekarang terbukti kan dari statementnya Baim Wong itu ya, selingkuhnya itu dengan teman dekatnya sendiri ya. Mungkin dari bukti chatan, terus namanya yang cowoknya itu diganti nama cewek kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya guys. Tapi karena belum ada bukti pergok dan itu sudah dilakukan 1 tahun, jadi Baim Wong hanya berpikir, wah ternyata apakah sudah begini ataukah sudah begitu. Kalau menurut gua ya, kenapa Bang Fahmi itu pasti sudah dengan prediksi dan perhitungan dari masnya. Ya, gue tuh nggak pernah mendukung namanya perselingkuhan, kalian tahu ya. Menurut gue itu adalah hal yang sangat-sangat nista. Tapi kalian harus tahu yang terjadi dengan gue tuh sebenarnya udah nggak sanggup di saat gue masih menikah secara resmi gitu kan. Tapi kayak ngurusnya tuh males gitu loh guys. Jadi akhirnya gue ya udah pergi dan udah keluar aja gitu dari circle itu gitu kan. Yang ada di saat gue bercerai, yang di up itu adalah masalah gue berselingkuh di saat masih dalam pernikahan. Padahal posisinya pada saat itu gue udah pisah. Jadi gue emang udah gak mau, tapi memang belum ketok palu. Dan gue udah gak tinggal satu rumah, satu atap dengan laki-laki itu. Oke? Jadi buat gue itu enggak. Paham kan maksudnya? Nah jadi kalau misalnya menurut gue bagaimana gitu kan, ya udah gitu, kenapa harus menunggu 7 bulan kan? Itu semua sudah diatur sedemikian rupa sehingga begitu. Karena itu terjadi juga sama gue gitu, makanya gue nggak tahu ya apakah ini apple to apple. Tapi kalau ngelihat gelagatnya kayaknya sih ya, semoga aja enggak ya kan, semoga aja Barbara memang si sotoy. Baim Wong dihujat netizen, bongkar aib, dan tidak gentleman. Seperti yang kita ketahui, Baim Wong kan baru aja mengadakan konferensi persnya untuk mengumumkan kalau dirinya ini sudah menggugat cerai Paula Verhoeven gitu ya guys. Tapi karena membeberkan alasan kenapa menceraikan Paula Verhoeven ini, Baim Wong ini tuh jadi dihujat seluruh masyarakat Indonesia gitu. Bahkan Baim Wong ini tuh sempat dibanding-bandingkan dengan Gading Martin, yaitu mantan suami Giselle Anastasia. Baim Wong ini tuh dianggap tidak gentleman gitu ya guys, karena dianggap sudah tega mengumbar aib dari istrinya itu. Menurut netizen Indonesia, Baim ini tuh tidak seharusnya mengumbar aib Paula Verhoeven kalau itu benar gitu.
Dan menurut netizen Indonesia juga, Mbak Im itu seharusnya menutupi aib dari istrinya itu karena kan ada anak-anaknya gitu loh guys, yang harus dijaga perasaannya. Sampai saat ini Paula pun masih diam gitu ya guys ya. Cuman kemarin Paula ini sempat mengunggah sebuah kajian yang berbunyi kalau misalnya didolimi itu curhatnya sama Allah aja, serahkan sama Allah biar Allahnya yang membalas. Itu sih kata-katanya seperti itu kan. Nggak tahu ya story dari Paula tentang kajian ini itu untuk menyindir Mbak Im atau memang hanya kebetulan aja gitu guys. Kita lihat nanti aja kelanjutannya gimana, apakah nanti bakalan ada pembalasan atau klarifikasi dari Paula gitu ya guys tentang rumor-rumor yang tidak sedap ini gitu. Gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya.